Pangeran Bratakelana adalah adik dari Pangeran Jayakelana. Jika Pangeran Jayakelana terkenal dengan kenakalannya, maka tidak dengan Pangeran Bratakelana yang dikenal sebagai pangeran yang membanggakan negara. Pangeran Bratakelana pada awalnya direncanakan akan jadi pewaris tahta kerajaan Kesultanan Cirebon. Namun sayangnya, sebelum dinobatkan menjadi sultan, rupanya Pangeran Bratakelana wafat dengan cara yang tragis dan mengenaskan. Pangeran Bratakelana merupakan putra Sunan Gunung Jati dari perkawinannya dengan Nyimas Rarajati. Karena prestasinya yang gemilang, beliau kemudian dinikahkan dengan Ratu Nyawa, putri dari Pangeran Trenggono, Sultan Demak yang ketiga. Menurut naskah Carita Purwaka Caruban Nagari, Pangeran Bratakelana diceritakan wafat dengan tragis. Kisah tragedi meninggalnya Pangeran Bratakelana dimulai ketika Pangeran Bratakelana mengadakan perjalanan laut. Ada kemungkinan perjalanan dari Demak menuju Cirebon atau sebaliknya. Pada waktu itu Pangeran Bratakelana berada di wilayah Pantai Gebang. Di Gebang inilah Pangeran Bratakelana dihadang oleh kapal perompak yang bernama Luwu Ijo, dan terjadilah pertarungan sengit antara gerombolan perompak laut dengan Pangeran Bratakelana. Karena kalah jumlah, perompak yang begitu banyak akhirnya dapat menaklukkan Pangeran Bratakelana dan membunuhnya. Jasad Pangeran Bratakelana dibuang di lautan oleh perompak, sementara harta kekayaan yang ada di dalam kapal dijarah oleh para perompak itu. Mayat Pangeran Bratakelana terdampar di pesisir Pantai Mundu. Mayatnya ditemukan oleh nelayan. Setelah ditemukan, mayat tersebut kemudian dimakamkan di daerah itu juga. Dalam peristiwa tragis itu, dikisahkan ada beberapa prajurit yang selamat dari maut. Kemudian mereka melaporkan kejadian tersebut ke Sultan Cirebon yang tak lain merupakan ayah dari Pangeran Bratakelana, yaitu Sunan Gunung Jati. Mendapati anaknya terbunuh dengan tragis, Sunan Gunung Jati amat murka. Beliau kemudian memerintahkan prajurit lautnya yang dipimpin oleh Ki Gede Bungku untuk melakukan penumpasan perompak di wilayah laut Kesultanan Cirebon. Dikisahkan Ki Gede Bungku berhasil menumpas perompak-perompak kejam itu hingga tidak ada lagi yang tersisa. Kondisi laut Kesultanan Cirebon sudah kembali aman lagi berkat kehebatan Ki Gede Bungku yang ditugaskan oleh Sunan Gunung Jati. Itulah kisah anak Sunan Gunung Jati yang meninggal dengan tragis.